Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan suatu nikmat yang luar biasa, suatu anugerah yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih dipertemukan dengan salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran begitu banyak keutamaan yang ada di dalamnya, lantaran begitu banyak keistimewaan yang tersimpan di dalamnya, umat Islam sangat dianjurkan untuk banyak-banyak beramal soleh. Umat Islam dilarang untuk berbuat zalim, berbuat dosa, ataupun mendatangkan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Muharram. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan, yang mana sudah menjadi ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Namun di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang suci, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian adalah ketetapan agama yang lurus, maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian dengan berbuat maksiat di 4 bulan tersebut. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Muharram ada satu hari yang amat mulia di sisi Allah taala, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Begitu banyak peristiwa yang luar biasa terjadi di dalamnya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang hebat terjadi di dalamnya. Di antaranya Allah ciptakan langit dan bumi pada hari Ashura. Allah Ta'ala ciptakan surga dan neraka pada hari Ashura. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim daripada kobaran api pada hari Ashura. Allah Ta'ala juga menyelamatkan Nabi Musa, dan Allah tenggelamkan Fir'aun pada hari Ashura. Dan nanti hari kiamat juga akan terjadi tepat tanggal 10 bulan Muharram. Maka dari itu, wahai saudaraku, hendaknya kita sebagai umat Islam bersiap siaga untuk apabila telah datang 10 bulan Muharram, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memperbanyak amal soleh. Adapun amal ibadah yang sangat dianjurkan di dalam 10 bulan Muharram, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu ada 12 amalan yang mengatakan wa fi yaum Ashura ashrun tattasil biha ithnatain walaha fadlun nugil. Sum, salli, sil, zur aliman, ud waktahil, wa ra'sal yatim imsah, tasaddaq waghtasil, wa wasi' 'alal 'ayal, wa gallim dhufrah, wa surat al-ikhlas gul alfan tasil. Yang artinya, pada hari Ashura ada 12 amalan yang memiliki keutamaan. Yang pertama berpuasa, yang kedua memperbanyak solat sunnah, yang ketiga menyambung tali silaturahim, yang keempat berziarah kepada orang alim, baik yang hidup ataupun yang telah wafat, yang kelima menjenguk orang sakit, yang keenam bercelak, yang ketujuh mengusap menyapu kepala anak yatim, yang kedelapan bersedekah, kesembilan mandi, yang kesepuluh meluaskan nafkah keluarga, kesebelas memotong kuku, dan yang terakhir yaitu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Namun di antara 12 amalan yang tersebut ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap umat Islam. Yang pertama adalah berpuasa. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Ashura. Beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Ashura dapat menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan di tahun yang lalu. Yang kedua yaitu meluaskan nafkah keluarga. Meluaskan nafkah keluarga berarti membeli pakaian baru, membeli makanan yang enak, membelikan mainan bagi anak-anak, dan lain-lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Man wassa'a ala 'iyalihi yawm Ashura
wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Barang siapa yang meluaskan nafkah keluarganya pada hari Ashura, Allah Ta'ala akan meluaskan rezekinya dalam 1 tahun penuh. Sayyiduna Sufyan bin Uyainah mengatakan, aku telah mengamalkan hadis ini kurang lebih 60 atau 70 tahun. Dan Masya Allah, biiznillah, dengan izin Allah, aku perdapati sesuai dengan apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, yaitu bersedekah. Bersedekahlah, walaupun sedikit, tapi besar nilainya, besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan di sebuah kota, ada seorang hakim yang kaya raya. Kemudian ada seorang laki-laki yang fakir datang menemuinya, lalu berkata, wahai Tuan, semoga Allah Ta'ala merahmati Tuan. Saya adalah orang fakir, saya adalah orang miskin, saya punya keluarga, dan saya datang menemui Tuan ingin minta bantuan demi kemuliaan hari ini. Apa yang dikatakan si hakim? Datanglah nanti setelah zuhur. Pergilah si fakir. Setelah datang waktu zuhur, datang lagi si fakir. Kemudian dikatakan kepadanya, datanglah nanti setelah sholat asar. Kemudian tiba waktu asar, datang si fakir. Namun apa yang terjadi? Si hakim malah mengingkari janjinya. Ia tidak memberikan apa-apa yang telah ia janjikan kepada si fakir. Maka si fakir pun pulang dengan hati yang bersedih. Di tengah perjalanan, si fakir melihat seorang Nasrani. Seorang Nasrani duduk di depan rumahnya. Kemudian ia datangi, ia temui dan berkata, demi kemuliaan hari ini, berilah saya sedikit bantuan. Orang Nasrani bertanya, hari apakah ini? Kemudian dijelaskan kepadanya, hari ini adalah hari Ashura. Kemudian keutamaan, keistimewaan yang ada di pada hari Ashura dijelaskan semuanya. Mendengar jawaban itu, orang Nasrani bertanya, apa yang kau inginkan? Disebutkanlah, saya ingin beberapa potong roti dan daging dan sedikit uang. Kemudian sama si Nasrani dibaginya 10 keping roti, 100 potong daging dan 20 uang dirham. Seraya berkata, ambillah ini semuanya. Ini untukmu, ini untuk istrimu, ini untuk anakmu, cukup untuk 1 bulan. Semua ini aku berikan karena engkau telah bersumpah dengan hari yang mulia ini. Maka si fakir pun pulang dengan hati yang gembira, hati yang senang. Pada malam harinya, si hakim yang bakhil, yang kikir itu bermimpi. Di dalam mimpinya ia berkata, dikatakan kepadanya, angkatkan kepalamu. Ketika dia mengangkat kepalanya, ia lihat ada 2 buah istana yang megah. 1 buah istana terbuat daripada emas dan perak, dan 1 buah istana terbuat daripada permata. Ia bertanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, untuk siapa gerangan 2 buah istana yang megah ini? Kemudian dikatakan kepadanya, 2 buah istana ini tadinya untukmu kalau engkau tunaikan hajat si fakir. Tapi tatkala engkau tolak hajat si fakir, maka 2 buah istana ini berpindah kepada seorang Nasrani. Ketika bangun dari tidurnya, si hakim menyesal dengan apa yang ia perbuat. Besok paginya ia datangi si Nasrani, lalu menceritakan apa yang ia lihat di dalam mimpinya. Seraya berkata, juallah juallah kepadaku apa yang Allah berikan kepadamu. Aku tebus dengan 100.000 uang dirham. Mendengar jawaban itu, orang Nasrani hanya tersenyum. Beliau menjawab, ya hakim, wahai hakim, suatu yang diterima oleh Allah Ta'ala itu mahal harganya. Jikalau engkau berikan semua harta dunia kepadaku, aku tidak akan sekali-kali menjual apa yang Allah berikan kepadaku. Si Nasrani marah. Kemudian berkata, engkau bukan seorang Muslim, engkau adalah orang Nasrani, orang Kristen. Kemudian orang Nasrani itu mengambil salib yang ada di lehernya, dipatahkannya, lalu bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna dinahu huwal haq. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah dan agama Islam adalah agama yang benar. Hakada ya akhi, seperti inilah wahai saudara-saudaraku. Suatu amal ibadah yang dilakukan di bulan Muharram akan berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.